Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Alex dan Selma yang sedang dalam perjalanan menuju bandara. Mereka berdua akan melakukan perjalanan ke Eropa Tengah, lebih tepatnya ke Jerman. Alex yang memang berasal dari Jerman datang jauh-jauh ke Bosnia hanya untuk menjemput Selma dan mengajaknya menikah serta memulai hidup baru di Jerman. Namun perjalanan menuju bandara tidak berjalan mulus. Karena salah memilih jalur, mereka justru tersesat dan masuk ke sebuah hutan dengan medan yang cukup berat. Kondisi ini semakin diperparah oleh mobil tua yang mereka kendarai. Mobil itu mulai mengalami kesulitan ketika roda mereka terjebak di pasir yang lembut, membuat kendaraan itu sulit bergerak. Alex yang panik karena waktu keberangkatan pesawat semakin mepet, terus memasang mobil untuk keluar dari jebakan itu. Tapi usahanya justru memperburuk keadaan di mana as roda mobil menjadi patah karena terlalu dipaksakan. It's broken. What? We're in a beautiful forest in Bosnia. Dengan mobil yang kini benar-benar rusak akibat as rodanya patah, Alex dan Selma tak punya pilihan lain selain mencari bantuan. Mereka harus menemukan seseorang atau setidaknya mobil derek yang bisa menarik kendaraan mereka keluar dari hutan tersebut. Dari peta yang mereka bawa, terlihat ada sebuah kota yang letaknya tidak jauh dari posisi mereka saat ini. Jika berjalan kaki, setidaknya dibutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk sampai ke sana. Alex berjanji kepada Selma bahwa mereka pasti akan tiba tepat waktu dan tidak akan terlambat untuk keberangkatan pesawat. Selain membawa Selma, Alex juga membawa anjing peliharaannya yang setia menemaninya dalam perjalanan kali ini. Awalnya Selma merasa ragu dan takut memasuki hutan tersebut. Ia teringat negaranya baru saja melewati masa peperangan antara Bosnia dan Serbia. Ia khawatir masih banyak ranjau aktif yang tersebar di dalam hutan. Tetapi setelah dibujuk dan diyakinkan oleh Alex, Selma akhirnya setuju untuk ikut berjalan bersama melewati hutan demi mencapai kota dan mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan. You ready? I want you to know that I'm here for you. Di tengah perjalanan, Selma tiba-tiba menghentikan langkahnya karena memperhatikan asap tebal yang berada tak jauh dari tempat mereka berdiri. Namun saat ia menunjukkannya kepada Alex, pria itu tidak melihat apapun di sana. Meski ragu, Alex memutuskan untuk memeriksa lokasi yang dituju Selma. Sesampai di sana, ia tidak menemukan sumber asap seperti yang diceritakan Selma. Yang Alex temukan justru sebuah mobil terparkir tanpa pengemudi. Di dalam mobil itu terdapat tas yang berisikan tali panjang dan walkie-talkie. Selma memperingatkan Alex untuk tidak menyentuh barang-barang milik orang lain karena itu bukan hak mereka. Alex mengabaikan peringatan Selma dan tetap nekat menggunakan walkie-talkie. Walkie-talkie itu masih berfungsi dengan baik, namun Alex yang tidak mengerti bahasa Bosnia merasa kebingungan dan kesulitan dalam berkomunikasi. Alex kemudian meminta Selma untuk membantunya berbicara lewat walkie-talkie karena hanya Selma yang mengerti dan paham bahasa Bosnia. Tetapi Selma menolak dengan tegas. Ia kecewa karena Alex telah melanggar perintahnya dan menyentuh barang milik orang lain tanpa izin. Dengan perasaan kesal, Selma pergi meninggalkan Alex. Menyadari kesalahannya, Alex segera menyusul Selma dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Hey. Did you put the walkie-talkie back? I know this must be really hard for you. And you're right, I should have listened to you. Tak lama kemudian terdengar suara gonggongan anjing Alex yang berlari menjauh ke dalam hutan. Alex terpaksa meninggalkan Selma sejenak demi mengejar anjingnya yang mulai menjauh. Setelah ditinggal sendirian, kabut tipis menyelimuti area sekitar Selma. Merasa ketakutan, Selma mencoba mengejar Alex, tapi di tengah perjalanan ia justru bertemu dengan dua pria bernama Miles dan John. Mereka berdua adalah pemilik mobil dan walkie-talkie yang sebelumnya ditemukan Alex. John mendekati Selma dan memperingatkannya bahwa area hutan ini masih dipenuhi ranjau sisa peperangan. Ia menyarankan agar Selma ikut bersama mereka untuk menghindari bahaya. Dari penampilan dan cara bicara mereka, Selma merasa tidak nyaman. Selma menolak ajakan itu dan berusaha mencari jalan keluar sendiri. Namun Selma tanpa sengaja menginjak ranjau dan terjadilah ledakan kecil. Melihat Selma dalam keadaan lemah, John mendekati Selma dengan niat jahat. Tetapi ternyata itu hanyalah sebuah mimpi yang dialami Selma.
Selma sejak tadi tidak sadarkan diri setelah menginjak ranjau yang menyebabkan ledakan kecil. Alex yang sebelumnya diliputi kecemasan akhirnya merasa lega melihat Selma membuka mata dan tersadar kembali. Kemudian John membawa kabar buruk tentang anjing peliharaan Alex. Anjing itu terluka parah setelah menginjak ranjau dan kondisinya semakin memburuk. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mengakhiri penderitaan hewan itu agar tidak terus menderita. Awalnya Alex menolak dengan keras dan sulit menerima kenyataan tersebut. Tetapi karena tak ada pilihan lain, Alex akhirnya pasrah menghadapi kenyataan. Lalu Alex meminta Selma untuk berkomunikasi dengan Joe dan Miles agar mereka mau membantu mengantar mereka keluar dari hutan berbahaya tersebut. Namun Selma langsung menolaknya. Sejak awal ia sudah merasakan sesuatu yang tidak beres dengan dua pria tersebut. Selma justru menyarankan agar mereka pergi berdua saja mencari jalan keluar tanpa bantuan mereka. Selma yakin dengan mengikuti John dan Miles justru akan membawa mereka ke dalam bahaya yang lebih besar. Ketika Selma dan Alex berdebat terkait keputusan itu, Selma tiba-tiba merasakan sakit di bagian perut. Can you please just listen to me? Just listen, boss. Ternyata Selma mengalami luka yang cukup parah di bagian perut akibat ledakan ranjau. Dalam upaya terakhir untuk mencari pertolongan, Alex meminjam alat komunikasi milik John dan Miles untuk mencoba menghubungi polisi. Karena terkendala bahasa, sambungan telepon diputus secara tiba-tiba. Did you speak English? Verfickte Scheiße! Alex sangat marah ketika telepon diputus, menganggap orang-orang di sekitar mereka, khususnya warga Bosnia, tidak peduli dengan nasib mereka. Tak punya pilihan lain, Alex akhirnya terpaksa meminta bantuan John dan Miles untuk mengobati luka Selma. Mendengar permintaan itu, John dan Miles bergerak cepat dengan menyiapkan tandu dan bersiap membawa Selma ke tempat persembunyian mereka. What are the mines here? Sebelum membawa Selma ke markas, John dan Miles mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya bukan warga Bosnia, melainkan berasal dari Serbia yang sempat ikut terlibat dalam konflik perang yang berlangsung di kawasan itu. Meski begitu, mereka meyakinkan Alex bahwa konflik itu sudah berakhir dan tidak ada alasan bagi mereka untuk berbuat jahat. Setelah menempuh perjalanan yang cukup memakan waktu, mereka akhirnya tiba di markas persembunyian John dan Miles. Alex diminta untuk menjaga Selma sementara mereka akan mengambil persediaan obat-obatan. This is your post? Remember. Beberapa saat setelah Alex menjaga Selma yang baru saja siuman, tiba-tiba saja Miles menembak Alex dari belakang. Setelah kematian Alex, Selma kemudian diseret masuk ke markas mereka. Disinilah terungkap alasan mengapa sejak awal Selma selalu menolak untuk percaya pada orang asing. Selma ternyata merupakan korban selama dari konflik peperangan. Seluruh keluarganya dibunuh dalam perang dan hanya dia satu-satunya yang dibiarkan bertahan hidup. Namun ketegangan dan tragedi yang menimpa Alex tadi ternyata hanyalah bagian dari mimpi buruk yang menghantui Selma. Kenyataannya Alex masih hidup dan kini sedang menemani Selma yang baru tersadar. Selma memang sering dihantui mimpi buruk akibat trauma mendalam yang belum sepenuhnya hilang dari ingatannya. Ketika Selma terbangun sepenuhnya, Alex memberitahunya tentang luka pada perut Selma telah dirawat dengan baik oleh John dan Miles. Walau begitu, Selma tetap merasa tidak nyaman berada di sekitar mereka. Selma berusaha membujuk Alex untuk meninggalkan tempat ini. Bukannya mendukung keputusan Selma, Alex justru marah dan kesal. Menurut Alex, John dan Miles sudah menunjukkan niat baik dengan cara membantu mereka di saat-saat sulit. Alex yakin tidak ada alasan untuk terus mencurigai mereka. Selma yang masih dikuasai rasa takut dan trauma nekat mengambil pisau yang ada di sekitar dan mengancam akan melukai John dan Miles jika mereka berani berbuat jahat. Sikap yang ditunjukkan Selma membuat Alex semakin marah karena ketakutan Selma justru akan memperburuk keadaan mereka. Have you gone completely nuts? Jesus Christ, Selma, they're just trying to help. Do you realize what would happen if you actually use this? The scum like them kill my whole family. Alex terpaksa harus meminta maaf pada Joe dan Miles atas perilaku Selma yang kurang ajar. Alex menjelaskan kepada mereka tentang seluruh keluarga Selma yang tewas terbunuh selama masa peperangan. Jasad mereka baru saja ditemukan 1 bulan yang lalu berada di pemakaman massal.
Alex yang mengerti perasaan Selma yang tidak nyaman berada di dekat orang asing akan menuruti permintaan Selma dengan pergi dari tempat itu. Sebelum pergi, Alex menyampaikan rasa terima kasihnya kepada John dan Miles atas pertolongan yang telah mereka berikan, lalu menyatakan niatnya untuk meninggalkan tempat itu bersama Selma. Ketika Alex hendak kembali ke dalam untuk menjemput Selma, ia justru dihadang oleh Miles yang kini membawa senjata. John dan Miles menyatakan bahwa mereka akan membiarkan Alex pergi jika ia membayar 10.000 euro sebagai kompensasi atas bantuan dan perawatan yang telah mereka berikan. Awalnya Alex menganggap ini semua sekedar lelucon. Namun John menjelaskan dengan wajah serius bahwa hidup di tengah hutan pasca perang tidaklah mudah. Mereka telah kehilangan mata pencaharian dan kini harus berjuang keras untuk bertahan hidup di tengah krisis ekonomi. Alex menolak keras permintaan itu. Nominal yang diminta jauh di luar kemampuannya dan terasa seperti pemerasan. Penolakan Alex justru memancing kemarahan Miles yang tanpa ragu memukul perut Alex dengan keras. Alex terjatuh sementara Selma yang baru keluar dari markas menyaksikan kejadian itu secara langsung. Alex mendesak Selma untuk lari, menyuruhnya meninggalkan tempat itu demi keselamatan dirinya. Satu-satunya jalan yang ada bagi Selma adalah kembali memasuki markas tersebut. Selma sempat mengambil pisau yang sebelumnya ia temukan. Ternyata Miles mengejarnya dengan cepat. Tidak mengetahui Selma membawa senjata tajam, Miles mendekat dengan penuh percaya diri. Selma memanfaatkan momen itu untuk melancarkan serangan mendadak dan berhasil membunuh Miles. Setelah itu, Selma menjadi sangat waspada, sadar masih ada satu ancaman lagi yang harus dihadapi. Tanpa diduga, John tiba-tiba muncul dari belakang dan dengan cepat membuat Selma terjatuh. Saat terjatuh, kalung pemberian ayah Selma yang selalu ia kenakan terlepas dan berhasil direbut oleh John. Lalu John bertanya tentang keberadaan Miles dan apa yang telah dilakukan Selma terhadapnya. Walau dalam posisi sulit, Selma mengerahkan sisa tenaganya untuk melawan John, dan pada akhirnya Selma berhasil menusuk John tepat di bagian perut. Setelah berhasil melumpuhkan John, Selma bergegas menuju tempat di mana Alex berada untuk memeriksa kondisinya. Ketika bertemu Alex, Selma memberitahu bahwa ia telah berhasil mengalahkan kedua pria itu. It's over. Alex dan Selma membawa tubuh kedua pria itu keluar dari markas untuk dikubur. Selma memerintahkan Alex agar segera mengubur mereka, sementara dirinya kembali ke dalam markas untuk mencari kalung pemberian ayahnya yang sempat terlepas. Sesaat setelah Selma pergi, Alex melihat John yang ternyata masih hidup meski dalam kondisi sekarat. Ketika memeriksa tubuh John, Alex menemukan kalung Selma di saku bajunya. Ia pun memanggil Selma dan akan menyerahkan kalung itu padanya. Begitu mengetahui John masih hidup, Selma langsung berniat menghabisinya dengan cara menembaknya. Namun Alex mencegah tindakan Selma. Alex meyakinkan Selma membunuh bukanlah jalan keluar yang dapat menyelesaikan masalah, dan baginya membunuh adalah dosa yang seharusnya tidak dilakukan. Sudah terlalu banyak korban berjatuhan selama masa peperangan. Meski keluarga Selma hancur karena konflik peperangan tersebut, membiarkan dendam menguasai hati hanya akan membawa lebih banyak luka. John yang sudah dalam kondisi tak berdaya sebaiknya diserahkan ke pihak berwajib agar mendapatkan proses hukum yang adil. Ia percaya dengan cara ini, Selma bisa melepaskan beban masa lalunya agar tidak terus terjebak dalam lingkaran kekerasan. Selma akhirnya mengalah dan membiarkan Alex mengambil senjatanya. Sebelum beranjak, Alex meminta Selma untuk menunggu di tempat itu, sementara ia sendiri pergi mengambil tandu untuk membawa John ke rumah sakit. Alex meyakinkan Selma bahwa apa yang mereka lakukan adalah keputusan yang tepat. Tak lama setelah Alex pergi, John yang masih terluka parah melontarkan kalimat hinaan, menyerang Selma dan keluarganya dengan kata-kata kasar dan penuh kebencian. Kata-kata itu menusuk hati Selma dan memicu kemarahan Selma. Selma nekat mengambil batu besar dan memukul John berulang kali dengan batu tersebut hingga membuatnya tewas. Perbuatan brutal Selma disaksikan langsung oleh Alex yang baru saja kembali. Ia terkejut dan tidak percaya menyaksikan kekasihnya melakukan tindakan sadis untuk yang kedua kalinya. Perasaan kecewa menyelimuti hati Alex dan tanpa berkata sepatah kata pun, ia memutuskan untuk pergi meninggalkan Selma. Selma yang menyadari tindakannya berusaha mengejar dan meminta maaf pada Alex.
Namun sebelum ia berhasil mendekati Alex, sebuah ranjau tiba-tiba meledak. Alex. Cerita kemudian berpindah beberapa minggu setelah kejadian itu. Alex kini tinggal di Jerman dan hidup bersama pacar barunya yang bernama Ella. Hubungannya dengan Selma telah berakhir dihancurkan oleh peristiwa-peristiwa penuh kekerasan dan trauma yang mereka alami di hutan Bosnia. Saat itu Alex dan Ella sedang berada di taman kota di mana Ella tampak ingin bergabung dengan teman-temannya. Ella kemudian meminta Alex untuk mengambil beberapa botol bir yang ia simpan di dalam mobil. Namun di tengah perjalanan menuju mobil, suara ledakan tiba-tiba terdengar dan membuat semua orang berhamburan. Alex yang khawatir berusaha mencari Ella dan di tengah keramaian itu, Alex terkejut melihat sosok yang tampak familiar. Ternyata dia adalah Selma yang datang menyusul Alex ke Jerman karena rasa cintanya yang masih ada. Kedatangan Selma ke sana untuk meminta Alex kembali padanya dan jika menolak akan ada konsekuensi yang akan diterima Alex. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan mohon maaf. Oke, see you next video guys.